Oke. Jadi tiga itu adalah leadership. Leadership sama dengan kepemimpinan. Tapi banyak istilah juga yang harus kita kerjakan sampai tukar menukar. Ada kepemimpinan, ada pemimpin, ada pimpinan. Ya, minimal tiga itu. Kalau kepemimpinan adalah ilmunya. Kalau pemimpin adalah orangnya. Ya, kalau pimpinan adalah orang yang sudah memiliki satu jabatan dalam organisasi, kita sebut pimpinan. Kalau orangnya yang sekarang kayak saya ini, kalian bisa bilang, oh pemimpin kita itu, Pak Rektor itu, pemimpin. Kalau mata kuliah yang disampaikan Pak Rektor itu apa sih? Kepemimpinan. Oke. Jadi kalian sudah paham ya? Jangan sampai saya khawatir, jangan sampai pulang di rumah kita tulis suatu baru kita pelajari tentang apa? Tentang bukan salah satu contoh adalah baru kita pelajari tentang pemimpin. Masa ada pelajaran pemimpin? Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan bahwa kita pelajari namanya ilmu harus selalu kita pelajari dulu tentang konsep dasarnya atau hakikat dasarnya atau maknanya yang paling dalam. Ya, kenapa sih ilmu itu muncul? Kenapa ilmu yang kita pelajari leadership atau kepemimpinan ini kok begitu penting untuk kita pelajari? Maka itu saya bilang karena kita yang muslim semua, kita coba gali lebih dalam hakikat daripada manusia. Ya, kan? Tadi kita sudah baca di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Apa itu kenal mengenal? Lita'arafu. Dan di kalangan generasi Z ini muda-mudi ini selalu bilang dia pacaran, dia aruf gitu. Nah, jadi asal kata dasar sebenarnya di aruf itu saling kenal mengenal. Terus pertanyaannya kenapa Pak dosen dia sebut surat Al-Hujurat itu hubungannya dengan pemimpinan? Hubungannya adalah manusia yang berbeda-beda, tadi perbedaan laki perempuan, pasti karakternya, pembawaannya, sikapnya, temperamennya, ya toh, tata keramanya dan macam-macam pasti berbeda. Ya toh. Kemudian berbagai suku bangsa asal macam-macam, dan Buton Utara dari Wakatobi dari Buton Selatan pasti ada beda-beda karakternya. Untuk apa semua itu? Untuk kita arti. Di situ muncul pentingnya kepemimpinan, ilmu untuk bagaimana seseorang ketika dia memimpin satu komunitas di mana ada laki-laki perempuan, ada bangsa-bangsa suku-suku yang berbeda-beda, pasti karakter yang berbeda-beda, maka ketika dia ingin mempengaruhi, mari bersama-sama kita masuk surga sana itu, kan gitu loh? Pasti ini, saya kasihan belum bagus-bagus amat sembahyang saya, saya sudah, gitu. Seluruh nama saya sudah laksanakan, iyalah. Nah, maka seorang pemimpin harus memahami itu. Masa hanya ini saja ditarik untuk maju, ya toh. Komunitasnya adalah semua ini. Saya tidak mau seorang pemimpin, saya sebagai pemimpin yang ujung sana tidak masuk surga, harus masuk surga semua. Maka itu seorang pemimpin harus memahami karakter, perilaku dari seluruh yang dia pimpin itu agar supaya dia ikut dia untuk dia bawa masuk surga. Nah, kan gitu lah. Sudah ditahu arti kenapa pemimpin itu penting. Yang kedua, bahwa sifat dasar manusia itu adalah selalu berkomunitas, ya. Selalu berkehidupan sosial. Makhluk sosial, kan? Betul sekali. Manusia itu adalah makhluk sosial. Biar kaya raya punya seharta segunung, kalau dia tinggal di hutan sendiri, ya, kalau tinggal di hutan sendiri, kan dia tidak tahu pemilihan. Maka sifat dasar manusia adalah manusia bersosial, makhluk sosial. Karena dia makhluk sosial, maka kehadiran ilmu kepemimpinan leadership harus penting adanya untuk bagaimana semua komunitas
yang ada di satu organisasi atau di satu kampung atau di satu daerah, di satu bangsa itu bisa ada yang mengaturnya untuk membawa kepada kemaslahatan, kesejahteraan dan seterusnya itu. Tetapi di sana berbeda-beda, beda asal usul, beda laki perempuan, beda cara pandang, beda dari derajat keilmuan, dari ekonomi dan sebagainya. Pusing kan pemimpin. Lihat Pak Prabowo hari ini niatnya untuk memberi makanan bergizi gratis itu kan sangat bagus sekali ya. Tetapi pelaksanaannya ada yang mabuk, ada yang abaikan. Artinya itu loh. Idealnya kan harus lihat dulu yang bikin makanan itu harus orang profesional. Ya memang di dalam pelaksanaan kadang-kadang itulah tantangan dari seorang pemimpin ketika dia membawa semua komunitas itu untuk menuju kemaslahatan. Niatnya kan bagus, orang juga yang menyelenggarakan itu bagus, tapi dalam pelaksanaan kadang-kadang ada dia seperti itu dan segala macam problem. Itulah tantangan seorang pemimpin. Nah, yang kedua, prinsip dasar dari ilmu kepemimpinan ini, dari hakikat dasar pengertian adalah surat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 30. Coba baca apa bunyinya surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat bahwa sesungguhnya saya akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, ya, atau menciptakan manusia sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Apa itu khalifah? Jangan sampai disebut khalifah itu ada nama anak di tetangga saya itu namanya khalifah. Jadi khalifah itu adalah bahasa Arab ya, pemimpin. Jadi sejak manusia terlahirkan itu sudah ada pesan-pesan bahwa saya lahirkan kami sebagai pemimpin. Sudah dua dasar kita kan di surat Al-Hujurat ayat 13 dan di surat Al-Baqarah ayat 30. Kenapa harus manusia yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi pemimpin dunia ini? Karena manusia yang punya akal pikiran. Ini punya akal pikiran. Punya semua, punya akal pikiran, punya. Maka itu kami dilahirkan untuk apa? Memakmurkan kehidupan di bumi. Bukan hanya kita manusia, sesama manusia, tetapi dan makhluk lain, binatang-binatang, burung-burung, ya Pak, pohon-pohon, sungai, kali, laut, ikan-ikan di dalam harus hidup berkeseimbangan. Siapa yang mengatur itu? Manusia. Maka itu sangat serakah manusia kalau memanfaatkan segala potensi alam itu untuk kemakmuran, keseimbangan manusia dengan makhluk yang lainnya itu diserahkan. Pergi cari ikan di laut, dibom, habis mata rantai kehidupan di sini. Dia sudah menyalahi perintah Allah untuk dia dijadikan sebagai khalifah. Ya Allah. Maka itu malaikat tadi kan protes kenapa protes? Jangan kasihan Allah Tuhan, karena nanti kalau manusia yang diciptakan itu akan bermusuh-musuhan, akan saling membunuh, akan merusak. Ya, dari dulunya memang sudah sampai itu. Maka itu butuhlah kita tentang ilmu kepemimpinan leadership, bagaimana kita ditugaskan oleh Sang Pencipta kita untuk menyeimbangkan ya segala apa yang dari bumi ini agar supaya tidak saling mematikan. Sama halnya kita bawa konteks yang kecil. Nanti kan sebagai kepala sekolah SD di mana kan ada guru-gurunya, yaitu ada pegawai dan usahanya, ini ada anak murid dari kelas 6 sampai kelas 1 sampai kelas 6, ada lingkungan luar, ada orang tua dan seterusnya. Sebagai pemimpin mau melihat ekosistem itu agar supaya hidup berkeseimbangan. Guru itu atau pemimpin di dalam satu sekolah bagaimana dia guru-gurunya, komunitas untuk bagaimana pesan cara pandang sama bahwa kita ini ingin mencerdaskan generasi kita, anak-anak kita. Tidak hanya kita saja, tetapi juga orang-orang tua. Maka ada rapat-rapat bagi orang tua murid supaya namanya membina anak-anak ini bukan hanya dibina di sekolah. Coba perhatikan dulu semua apa yang kita bicarakan ya. Betul.
Tapi kalau dianggap kurang bagus, ya biar saya apa? Hah? Bagus atau tidak? Ya, kalau bagus, maka perhatiannya di sini, ya. Seorang pemimpin, kita tadi analogikan, kita contohkan bahwa kalian nanti misalnya guru, atau sudah sampai pada kepala sekolah, ya loh, kan di situ ada guru-guru, ada pegawai tata usaha, ada murid-murid sebagai objek yang nanti akan menerima transfer ilmu kepada mereka, ya dari kita sebagai guru. Ada orang tua, ya loh, dari murid itu, ada lingkungan di mana sekolah itu berada. Dan dia sebagai pimpinan ada ekosistem. Sama dengan manusia tadi, khalifah diciptakan untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Ya, ada ikan-ikan, ada hasil apa? Ada hasil tanaman di sana. Itu semua. Padahal semuanya itu mengalir kasihan untuk kepentingan kita juga. Ya, pohon-pohon yang kasihan ini hanya jangan terlalu banyak diterbangin karena kalau terbang apa ada apa hujan turun dia lari semua humusnya kasihan jadi dari makanan itu akan kesat. Padahal pohon itu juga tumbuh pohon untuk kita itu. Pohon itu tertanam supaya dia tidak banjir. Kalau dia banjir kan bisa terbuat di rumah kita dan seterusnya bisa. Jadi apa itu di laut dan di bumi rusak itu karena Allah karena manusia. Al-Quran juga itu hilang. Nah, sekarang kita sudah dua konsep dasar landasan kenapa ilmu kepemimpinan itu ada. Kita ambil karena kita Islam ini dari hakikat dasar manusia terkait dari untuk apa? Untuk menjadi khalifah, untuk dita'arafu jadi dua kata kunci dita'arafu. Kalau benar-benar dan di mana ini sempit, dita'arafu saja nanti saya mencoba saya dita'arafu. Kita kenal-mengenal itu artinya supaya kita hidup tentram dan damai. Ya, kalau kita tidak saling kenal mengenal, ya, nanti konsep sosial kan ada kerjasama, ada kolaborasi. Kalau kita tidak saling kenal mengenal, bagaimana terjalin bagus itu kerjasama? Kolaborasi bisa terbangun bagus, komunikasi bisa saling intensif. Kalau berikan saya berikan kamu. Ya, dari pengembangan dari arah seperti itu. Nah, oke. Asik kan kok kayaknya asik ya, ilmunya asik. Oke. Kalau begitu sudah dua landasan ilmu dasarnya kita. Sekarang kita masuk ke ilmu yang selalu dibuat oleh para ahli-ahli. Ya, kan? Coba lihat definisi dari kepemimpinan. Kita bawa ke konteks yang lebih teknis, lebih mikro. Saya selalu tidak menganut satu cara kita mempelajari ilmu itu dengan menghafal, ya toh? Masa kita ilmu satu kata yang lewat langsung pening kepala kita. Maka itu saya kasih beberapa pilihan ya di dalam teori-teori dasar kepemimpinan itu, konsep-konsep dasar kepemimpinan itu dengan saya kasih tanda merah, ya merah itu di konsep-konsep, ya Pak. Ada 3 para ahli konseptor atau yang mengumumkan definisi tentang leadership atau kepemimpinan itu. Kata-kata kuncinya adalah pertama, kata kuncinya apa? Mempengaruhi. Saya sebagai dosen, pemimpin yang saya pintar, saya kalian kerja pintar, juga masa depan yang cerah, dan gitu toh. Apa titik garansi yang saya bisa pahala dari Allah untuk saya nanti di surga tetap mengalir terus itu pahala kepada diri saya. Ya kan? Betul nggak? Amal jariah. Ada 4 hal ketika manusia meninggal, ya, yang masih tertinggal. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan. Saya punya ilmu, saya amalkan ini. Terserah kalian. Kalau kalian bisa amalkan, bisa cerdas, bisa apa, memberi lagi kepada orang lain, memberi lagi. Berapa nih kalau misalnya dapat ilmu ini, kalau nanti ngajar, kalau apa, mungkin saya juga dapat di situ. Nah, kan dibilang. Jadi pertama kata kunci untuk memahami tentang definisi kepemimpinan itu adalah mempengaruhi. Bagaimana orang mau untuk saya ajak, mari kita pergi piknik di Pantai Nirwana nanti minggu ini. Tunggu dulu untuk apa? Nah, saya pengerti
kasihan kita ini kan sudah tengah semester, sudah pusing-pusing juga ini. Kita mau refreshing, orang-orang kasih hore, kita refreshing. Kemampuan kita untuk menyampaikan agar supaya dia terpengaruh. Ya, kan? Ini cowok-cowok sudah pacaran? Sudah. Waktu tembak pertama bagaimana tidak? Mempengaruhi. Masa langsung tembak begitu? Gimana hukumnya? Apa bedanya dengan seorang pemimpin untuk bagaimana mempengaruhi orang supaya dia ikut dia? Sama dengan si cowok ini, ketika dia ingin nembak siapa, pasti dia pengaruhi itu. Oke? Ingat itu, kata kunci sebagai seorang pemimpin agar supaya diikuti oleh audiens atau bahannya atau anak buahnya atau apa, dia harus kata kuncinya mempengaruhi. Supaya dia terpengaruh, maka dia harus punya banyak ilmu, harus banyak trik, harus banyak apa supaya orangnya bisa terpengaruh. Maka oleh sebab itu, kata kunci mempengaruhi kita harus diikuti dengan membina dan membimbing, membina dan membimbing. Kalian nanti sebagai guru di kelas mempengaruhi anak-anak murid supaya dia cerdas, belajar ini. Ya tetap kalian stop di situ. Ada nakal-nakal, ada apa, ada yang pedang, ada yang lompat, ada yang apa, begitu ya. Ya, yang tadi macam-macam itu karakter banyak, semacam itu. Nah tentu kalian harus bina dan Jadi kalau begitu, seorang pemimpin itu dulu harus mampu mempengaruhi, tetapi belum tentu orang lain itu terpengaruh, maka harus kita bina dan kita Sudah 3 kata kunci itu. Mempengaruhi habis itu dibina dan membimbing. Tidak mungkin semua itu bisa terpengaruh. Ya, bagaimana cara membina dan membimbingnya? Itulah kalian punya ilmu, mempelajari ini. Ya, setelah dibina dan dibimbing, anggaplah dia sudah melotos, sudah mengerti, sudah mau ini. Langsung kita menggerakkan. Ya, jadi setelah dia terbina dan terbimbing, dianggap sudah mau mengikut kita, maka ayo kita gerakan. Sudah implementatifnya, sudah aplikasinya, ya lah. Sebelum kita aplikasi, kita pengaruhi, kita bina bimbing. Setelah mereka paham, dia tahu, baru kita implementasi aplikasi. Jadi mempengaruhi, membina, membimbing, baru kita implementasi. Nah, implementasi kita ini kan bukan satu lawan satu sama satu, tapi dalam satu komunitas atau dalam satu organisasi. Maka yang sudah terpengaruh tadi karena hasil dari pembinaan dan pembimbingan kita, ketika diimplementasikan, dilaksanakan, maka pelaksanaan itu adalah ada dalam suatu komunitas yang namanya organisasi itu untuk semua orang yang ada di situ pasti ada tujuan bersama. Mari kita definisikan dan sudah bisa tak? Untuk apa kita baca? Kita sudah tahu dasar dari kepemimpinan ini. Jadi kepemimpinan adalah bagaimana cara untuk mempengaruhi seseorang di dalam suatu komunitas agar dibina, dibimbing, dilaksanakan, kemudian ada di dalam suatu organisasi untuk menuju pencapaian tujuan bersama. Paham kan? Bisa agak-agak sedikit definisinya, kata-katanya agak lain, tapi prinsip dasarnya kan tahu. Nah, untuk lebih mematangkan itu baca ada 3 dasar teori, ya, ada ban, ada koin, ada apa. Tapi semua itu pasti ada kata-kata kunci mempengaruhi, membina, tapi ada juga seni dan seterusnya itu, ya. Oke. Sudah paham ya? Dan teman-teman semua, adik-adik semua mahasiswa di pengembangan, agar supaya ini juga ini nanti bisa direspon dan bisa didiskusikan internal, ya, bisa didiskusikan secara internal di kelas masing-masing. Oke, kemudian kita pindah ke bahasan berikutnya, ya, kita sudah paham tentang konsep dan definisi, hakikat dasar teori kepemimpinan, kemudian kita sudah rumuskan yang namanya definisi, rumuskan sendiri loh. Iyalah, jangan banyak teori yang dia dibaca juga sih, tapi kombinasi keseluruhannya kita bisa ambil garis tengahnya dalam itu.
Oke. Nah, kemudian di slide berikutnya apa itu? Setelah konsider definisi, kemunculan pemimpin. Oh, teori-teori. Oke, sekarang kita sudah masuk ke inti-inti pembelajaran akademiknya dari kepemimpinan. Ya, toh? Di slide kita berikutnya kita atau sebelumnya ada catatan kecil itu yang mengangkat kita supaya kita pahami konsep-konsep kepemimpinan tadi, ya. Setelah kita pelajari tentang teori-teori kepemimpinan dari tiga ahli di bidang teori kepemimpinan, ya toh, di situ ada George Terry, ya toh, kata kuncinya juga mempengaruhi kan? Oke. Kemudian ada Howard Haji Hoyt. Dulu ada mahasiswa saya, apa ini apa saja haji itu. Mempengaruhi juga kan, tapi jadi tambahnya seni. Ya, ini menarik ini. Jika kita belajar tentang bagaimana mempraktekkan kepemimpinan, ya kan? Pemimpin tadi mempraktekkan kepemimpinan, ada kata di situ seni. Jadi memimpin itu sebagai seni. Gimana ya memaknai sebagai seni ya? Karena kadang-kadang tidak ada ilmu bakunya kalau kita memimpin. Ya, yang berbicara banyak itu adalah apa? Rasa, hati. Maka ketika rasa dan hati berbicara di dalam bagaimana kita mempengaruhi tadi, maka itu namanya seni. Ya, maka jangan heran kalau kadang-kadang nanti tampilan orang pemimpin seperti apa, besar tinggi, berbawah, kakak. Boleh saja. Ya. Oh, ada yang neces, yang apa? Kalau perempuan dia ada yang cantik, ya. Tapi secara penampilan fisik ya penampilan bagus, tetapi itu dalam hal yang tidak bisa terwujud namanya seni. Ya. Mempengaruhi orang, terpengaruh itu apa ilmunya sih? Sekarang terpengaruh ya bisa sebagai seni. Mungkin dari senyumnya pemimpin bisa mempengaruhi orang, mungkin dari kerling matanya, iya kan? Bisa saja. Oke, keripan-keripan dan seterusnya. Kemudian siagian juga begitu, ya, siagian keterampilan dan kemampuan, ya. Jadi sebenarnya prinsip dasar ada juga mempengaruhi. Oke. Nah, kalau begitu, bahwa pemimpin atau leader itu apakah bawaan sejak lahir? Ini juga pertanyaan yang nanti kita bahas di dalam teori kepemimpinan atau kepemimpinan. Ya, apakah bawaan sejak lahir? Kadang-kadang di masyarakat umum itu, dia itu pemimpin karena memang orang tuanya dulu, kakeknya itu pemimpin. Ya, misalnya dulu Pak Haraka, ya, wakil wali kota dulu zaman Pak Amirul, dia bagaimana tidak dia sultan bapaknya. Ya, boleh jadi ya dia karena bawaan masyarakat yang dipimpin itu langsung secara psikologis dia itu turunan, ya, dia itu darah, ya, tetapi nanti akan terverifikasi, terbantahkan bahwa tidak semua pemimpin itu turun dari darahnya, ya kan? Kalau nggak punya kompetensi, nggak punya kemampuan, nggak mampu mempengaruhi, ya kan? Oke. Ada juga yang bilang, oh kalau begitu pemimpin itu bisa kita pelajari. Iya. Boleh jadi misalnya seseorang yang dia lahirnya di kampung sana, ya, di rumah sana, saya kan di Laut Banda sana, ya. Siapa yang sangka bahwa ini dipercayakan Pak Ketua menjadi rektor? Ya. Padahal saya dari kampung yang paling jauh di wilayah ini. Nanti ada juga bisa ada di Batu sana paling jauh.
tapi siapa tahu nanti datang di sini jadi kepala dinas pemberdayaan perempuan di Buton Selatan, dengan gitu kan perjalanan karir seseorang. Tetapi ternyata semua itu adalah melalui tempaan, melalui pembelajaran, melalui belajar terus-menerus, komunikasi, gitu, akhlak yang bagus dan seterusnya. Dia akan berproses hidupnya, nanti akan jadi pemimpin, dia bagus akhlaknya, dia pintar, dia cerdas dan seterusnya, pasti dia akan ada di puncak pimpinan. Nah, dan itu bisa dipelajari. Nah, kemudian peletakan secara rejim atau klaster ilmu, ya, supaya kalian juga tahu di mana posisi ilmu kepemimpinan itu di dalam rumpun ilmu-ilmu besar lainnya, ya. Kalau kita pelajari misalnya pemimpin itu adalah orang-orang kan, presiden, ya, presiden, kemudian menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan kepala desa seterusnya itu, ya kan? Nah, mereka itu, ya kan orang-orang hukum yang sudah terseleksi, tersortir untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Tetapi mereka itu berada di mana itu? Presiden berada di mana? Di dalam suatu negara. Jadi kalian juga harus tahu bahwa pemimpin itu ada di dalam suatu lingkup organisasi. Kepala sekolah itu ada di lingkup mana? Di dalam lingkup sekolah. Rektor itu dari lingkup mana? Kampus. Maka kampus ini adalah wadah tempat di mana pemimpin itu berkiprah. Ya, jadi pemimpin itu ada di wadah organisasi. Bagaimana pemimpin itu supaya dia efektif menjalankan tugasnya? Tadi definisinya kita sudah hafal. Dalam mengimplementasikan kemampuan untuk memimpin, dia harus melakukan suatu prinsip-prinsip manajemen tata kelola. Iya kan? Mengatur. Nah, bagus. Mengatur, menata kelola agar supaya apa? Supaya tertata, supaya apa? Sampai tujuan supaya apa? Ya, prinsip yang paling penting itu adalah supaya sumber daya yang digunakan oleh seorang pemimpin itu lebih lebih efisien dia gunakan. Jangan sampai dia boros. Iya, jangan sampai harusnya dia tidak keluarkan biaya tapi dia keluarkan. Ya, maka dia harus lebih efisien. Saya ulangi, dia harus main di wadah organisasi yang namanya pemimpin itu, supaya dia lebih efisien di dalam mendaya gunakan sumber daya yang ada. Apa sumber daya? Ada uang, ada sarana prasarana, ada teknologi, ada macam-macam. Nah, ini semua ditata kelola seefisien mungkin agar supaya tidak boros. Itu namanya manajemen. Nah, kemudian di samping efisien juga harus efektif. Nah, kan kata-kata ini efisien efektif. Ya, efisien itu dalam hal prosesnya, bagaimana pembiayaan agar supaya hemat. Tetapi kalau hanya itu yang kita lakukan, ya tapi tidak tepat sasaran, kenapa kita hemat kita apa, tapi tidak ada hasil itu. Maka selalu dibilang hasil itu adalah efektif. Maka itu efisien di prosesnya, efektif di pencapaian tujuannya. Nah, kalau di Pak Ketua Yayasan, dia tambahkan bahwa ilmu untuk manajemen efektif efisien itu harus ada inovasi dan kreativitas. Oke, jadi saya ulangi, proses seseorang pemimpin untuk mendaya gunakan sumber daya yang ada di dalam organisasi tadi, dia harus efisien, efektif, kreatif, dan inovatif. Paham ya? Tak tulis depan itu ilmu ini nggak ada dia, maka kami dengan Pak Ketua Yayasan yang menjabarkan ilmu ini. Saya ulangi, seorang pemimpin ketika dia sudah memimpin satu organisasi, satu komunitas, maka dia harus memegang prinsip bagaimana di dalam wadah organisasi itu dia memanfaatkan, mendaya gunakan seluruh sumber daya yang ada. Apa itu sumber daya? Ada sumber daya sarana prasarana, ada sumber daya keuangan, ada sumber daya teknologi, ada semua yang mendukung dia untuk bekerja. Itu namanya sumber daya digunakan seefisien mungkin. Efisien itu tidak identik dengan pikir.
Jangan kita efisien. Akhirnya, harusnya 10 hanya 8. Ya, nanti kualitasnya rendah, yang dibeli orang. Berarti kan tujuan lain tidak tercapai. Maka efisien itu adalah harus tepat. Cara membiayainya agar supaya betul-betul nanti di dalam pencapaian tujuannya atau efektifnya tadi bisa. Jadi dua-duanya harus disandingkan itu. Efisien hemat dalam pembiayaan, penggunaan sumber daya, efektif itu adalah ukuran pencapaian target atau sasaran. Ingat itu. Nah, kemudian supaya ini bisa berlangsung terus-menerus, maka di dalam proses semuanya ini harus ada kreativitas yang muncul dari diri kita seorang pemimpin atau dengan semua yang membantu kita dalam pencapaian tujuan itu. Ya, harus kreatif. Apa itu kreatif? Selalu muncul ide-ide, gagasan-gagasan yang terus-menerus. Setelah ide-ide dan gagasan itu dilaksanakan, maka itu ada area yang namanya inovasi. Gitu. Mau buka warung-warung, gitu. Mau buka warung-warung apa kalau kue-kue itu apa ya? Coba pertama, ya, inovasinya belum terus masih belum enak. Dicoba lagi inovasi kedua. Oh, sudah agak lumayan kali belum terlalu banyak masih lebih enak di sana. Bisa lebih enak saya. Inovasi. Jadi akhirnya tiba inovasi keempat sudah saya yang paling enak. Terus menerus. Ya, oke. Mantap nih. Saya kembali seorang pemimpin, bagaimana dia memimpin. Ya, maka ukurannya adalah ditarik ke sana tadi. Ketika hasil akhir dari apa yang menjadi tujuan bersama dari komunitas itu bisa diterima oleh publik. Diterima oleh publik berarti sudah efisien, efektif bisa. Sudah ada proses di mana kreativitas dan inovasi sudah dilakukan oleh kepemimpinan seorang pemimpin dengan seluruh anggotanya. Jangan heran kalau perusahaan-perusahaan yang maju terus-menerus itu, seorang pemimpin itu menggerakkan seluruh anggotanya menggunakan teknologi, peralatan segala macam itu, hasilnya produknya itu hasil dari kreativitas dan inovasi, laku di sana dan saingannya sehingga dia terus-menerus ya menikmati menguasai pasar. Tepuk tangan dulu untuk si Hoika. Mantap. Oke. Manajemen bagus, kita masukkan kepemimpinan, jangan hanya tunggal kita pahami ilmu kepemimpinan, tapi ilmu kepemimpinan itu dia main di area mana? Di area organisasi atau wadah. Di dalam organisasi itu ada pendayaan sumber daya. Bagi seorang pemimpin dengan orang yang dari dalam tadi itu menggunakan sumber daya yang ada di dalam organisasi itu, ya toh. Nah, menata kelola agar supaya efisien dan efektif itu namanya manajemen. Menata kelola, mengatur, ya toh. Ya. Tapi harus ditambah dengan kreativitas dan inovasi. Di zaman kami dulu belum ada ilmu kreativitas dan inovasi, hanya sampai efisien efektif saja. Bahkan hanya efisien saja. Ya, karena apa? Karena belum terlalu kuat persaingan, sehingga apa saja yang kita hasilkan itu diserap di pasar sana. Tapi sekarang sudah banyak persaingan. Ya, kalau mau kue, banyak pilihan kue. Ya. Oke. Jadi fungsi tugas manajer atau pemimpin adalah sebagai penanggung jawab organisasi yang berperan sebagai leader atau pemimpin. Nah, dalam hal menggerakkan suatu fungsi, membimbing, manajemen, motivasi, kuncinya adalah komunikasi. Nah, jadi mulai kita titipkan syarat-syarat sebagai seorang pemimpin yang sukses itu, ya, mampu berkomunikasi. Mampu menguasai tata kelola atau manajemen supaya apa? Supaya efisien dan efektif di dalam apa? Menggunakan semua sumber daya teknologi termasuk sumber daya manusia. Ada yang malas-malas ditutup, jangan malas-malas. Ya, harus pahami tugasnya, pahami kerjanya sehingga keterampilannya tinggi, produktivitas nanti akan tinggi. Begitulah. Oke.
Mari kita beranjak kepada beberapa teori yang menjelaskan tentang kemunculan pemimpin. Nah, ini asik juga ya. Oke. Teori genetik. Teori apa lagi yang kedua? Teori sosial. Kemudian yang terakhir teori ekonomi. Apa teori genetik? Namanya saja genetik. Bawaan, turunan, gen, atau darahnya pemimpin. Megawati darahnya Soekarno. Kita bilang bahwa pemimpin itu muncul karena genetik. Tapi dulu di era sekarang ini nggak boleh lagi yang satu-satunya muncul karena dia genetik. Ya, kalau nggak mampu, nggak punya kapabilitas, nggak punya kompetensi untuk memimpin. Jadi saya ulangi, muncul seorang pemimpin itu di teori ini ada 3, yaitu 1 teori genetik. Genetik itu muncul karena dia gennya, karena darahnya, karena turunannya, karena bawaan sejak lahir. Apakah ada sekarang ini pemimpin-pemimpin yang lahir karena dominan sebagai seorang yang lahir karena darahnya, atau karena gennya, atau karena turunannya? Sudah jarang kan? Kecuali di sistem pemerintahan suatu negara, misalkan kerajaan turun-temurun. Tapi itu kan bukan gennya, tetapi karena memang sistem begitu, ya kan? Jadi hampir dikata di era kehidupan modern sekarang ini sudah jarang muncul seorang pemimpin yang tangguh itu karena gen atau karena darahnya. Oke, paham kan? Nah, yang kedua, muncul seorang pemimpin karena teori sosial. Inilah yang kalian punya semua, yang kita ini. Ya, kita dari ujung kampung di mana, masa-masa kecil SD, hanya pergi memancing, pergi cari ubi-ubi di hutan sana, kita makan itu, tapi kita karena didorong oleh namanya teori sosial tadi, mau belajar, mau mengembangkan diri, ya, ikut organisasi, ikut kuliah seperti ini, ya. Ikut kuliah itu apa kan? Untuk mematangkan diri sebagai seorang pemimpin dari teori sosial. Jadi ilmu kepemimpinan itu bisa dipelajari, dilatih, dibina, dibimbing. Bagaimana caranya? Kalian sudah lakukan ini. Kan orang yang bermau dia aktif di organisasi, ya kan? Ada BEMI, itu juga salah satu wadah untuk melatih diri sebagai seorang pemimpin. Dan bukan cuma di sini, di masyarakat juga ada karakter, ada majelis taklim, ada macam-macam kan? Ikut itu. Biasa berkomunikasi, biasa bekerja sama, biasa mengambil keputusan bersama, biasa lebih aktif di depan untuk mengajak gimana. Saya yakin bahwa pemimpin ini akan muncul karena suasana seperti itu. Oke? Nah, yang ketiga adalah teori kemunculan pemimpin berbasis ekologis, yaitu mix ketemunya antara yang genetik dan sosial. Ya, sempurna kan? Dia memang dalam main-main itu darah pemimpin itu. Tapi dia juga ketua organisasi pemimpin ini, apalagi dibilang bahwa kasihan baik hatinya itu, ya kan? Dia menghargai orang bawah itu, dia adil, dia jujur itu. Tapi kalau dia hanya gaya di atas, habis itu tidak memperhatikan anak buah, ya kan? Kemudian anak buah dia bilang kebelampe betul. Apa itu kebelampe itu? Bahasa saya kadang-kadang muncul begitu saja guyon-guyonnya. Ya. Paham ya? Jadi tidak usah kita ulangi teori kemunculan kepemimpinan, bukan kepemimpinan, teori munculnya pemimpin. Mau kita diskusi dulu atau kita lanjutkan bahas tentang ide atau gaya kepemimpinan?
tadi kita sudah selesai tentang teori kemunculan pemimpin. Sekarang masuk kepada gaya atau tipe kepemimpinan. Ya. Kenapa harus kita pelajari? Kenapa muncul itu namanya gaya kepemimpinan atau tipe kepemimpinan? Itu dia, karena masing-masing orang bawaannya beda-beda, karakternya beda, emosionalnya beda, kecerdasannya beda, dan seterusnya. Pasti akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Maka coba kita dalami tentang gaya-gaya kepemimpinan. Mengapa setiap orang punya style atau gaya kepemimpinan yang berbeda? Karena setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apa yang berbeda? Bisa beda sifat, kebiasaan, temperamen, watak, kepribadian, ya, sehingga itulah yang membedakan dirinya dengan orang lain, yang kemudian mewarnai perilaku dan gaya kepemimpinannya. Bagaimana cara mengkritik dan kepemimpinan seseorang? Ya, di PowerPoint kita itu pertama itu mengenai kepemimpinan otokratik atau otoriter. Gaya kepemimpinan otokratik atau otoriter. Apa artinya? Apa maksudnya? Kita pahami tentang gaya kepemimpinan otokratik ini adalah setiap kebijakan dan peraturan prosedur itu diambil dari idenya sendiri. Aduh, dia itu otokratik betul, itu dia otoriter betul. Kan kalian sering dengar gitu kan? Ketua kelasnya ini otoriter atau enggak ya? Hah? Bisa saja kita beri dia otoriter. Dia maunya sendiri, tidak mau mendengar usulan, apalagi kritik. Oke. Itu nama tidak menerima saran dan seterusnya. Itu namanya gaya kepemimpinan otokratik. Ya. Biasanya tercermin gaya kepemimpinan otokratik atau itu pada organisasi di militer, tentara. Hanya coba siap sudah. Pokoknya tidak dipikir dulu pada saat pemimpin menginstruksikan sesuatu hal, pasti berdiri tegak baru siap kemudian. Itu namanya kepemimpinan otokratik. Maka itu disebut kepemimpinan militeristik. Kalau begitu kenapa harus hadir itu kepemimpinan militeristik? Ya. Apa gunanya? Ada tipe kepemimpinan juga yang tepat dalam satu organisasi tertentu yang harus otokratik. Dan itu sangat dekat dengan pelaksanaan kepemimpinan di militer. Coba bayangkan kalau di tentara itu sudah di medan perang, baru nanti, mari kita diskusikan dulu, kita sudah pada mati semua, kan? Itu sehingga seni untuk bagaimana otoriter itu langsung dia tembak semua. Tetapi sebelum perintah itu kan ada olahan analisa dulu pikirannya seorang jenderal pemimpin pasukannya, walaupun di dalam pelaksanaannya ayo tembak, tapi sudah melalui analisa mendalam dari seorang pimpinan untuk menggerakkan tentaranya dan sudah tembak. Nah kalau dia bilang ayo kita rapat dulu, sudah rapat sudah pada mati semua. Maka cocok di satu organisasi yang memang dibutuhkan juga seperti itu, yang cocok itulah di militer, sistem komando. Oke. Berikutnya kepemimpinan birokratik. Nah ini yang banyak sering kita dengar. Orang di kantor-kantoran itu kepala dinasnya diidentikan dengan pemimpin yang birokratik. Apa ciri-cirinya? Itu selalu ada tanggung jawab rutin karena pekerjaannya itu ada prosedur yang tetap. Ya, jadi di birokrasi itu kerja rutin, kemudian prosedurnya sudah tetap. Kerja ini,
kemudian itu sudah rutinitas. Nah, sehingga di organisasi di mana pemimpinnya itu adalah gaya birokratik, maka di situ jarang muncul inovasi dan kreativitas. Bagaimana kreativitas dan inovasi muncul? Karena kreativitas dan inovasi itu muncul di organisasi yang agak bebas, memberikan anggota agar supaya dia berpikir, agar supaya dia bisa mengembangkan kemampuannya. Ya, pastilah ada kompromi-kompromi yang dilakukan bersama, tapi ada ruang bagi anggotanya untuk berkreasi, berinovasi dan berkreasi di dalam pelaksanaan tugas-tugas. Oke. Berikutnya, kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif ini biasanya dilakukan di dalam organisasi di mana pemimpinannya dilakukan secara bergantian, sehingga partisipasi dari anggotanya itu lebih banyak mendapatkan kesempatan. Ya, nah kemudian ada saling percaya di situ, saling percaya. Dan contoh dari kepemimpinan partisipatif ini rata-rata di organisasi sosial. Ketua majelis taklim, ya kan partisipasi itu, ibu mari kita, ya lebih menghargai, lebih memberi kesempatan kepada anggota untuk, ya imam di masjid, ya atau ketua kerukunan, rata-rata organisasi sosial yang tidak terikat dengan prosedur baku yang tetap, sehingga banyak-banyak di organisasi keagamaan, di organisasi sosial, di yayasan, FSM dan sebagainya. Oke. Kemudian kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif ini prinsip dasarnya adalah kebebasan secara mutlak, yang lebih terjamin karena di situ ada namanya laissez-faire, kebebasan bagi anggota untuk mengeluarkan pendapatnya, ya toh. Dan di sini contoh-contohnya juga di organisasi kemasyarakatan, di Karang Taruna, ya kan. Kalau kita organisasi birokratis itu kan kabur anggotanya kan, saya tidak mau diatur-atur tetap kayak gitu, lah. Tapi cocoknya di kepemimpinan ketua Karang Tarunanya itu adalah delegatif. Karena ada kebebasan para anggota-anggotanya tidak terlalu terikat, ya kan? Berikutnya kepemimpinan melayani. Nah ini tipe-tipe kepemimpinan yang saat ini sering dipakai, ya, sudah tercermin dalam suatu organisasi. Tapi ini melayani ini lebih kepada organisasi-organisasi yang tidak terlalu terikat. Misalnya di organisasi keagamaan, para kiai, para pemimpin agama, ya kan, memimpin itu adalah memimpin melayani umatnya, yaitu sehingga nggak ada saling curiga, nggak ada saling ada potensi-potensi untuk bagaimana menentukan diri sendiri dan sebagainya. Tapi semata-mata dengan kepemimpinan moral atau agama. Berikutnya adalah pemimpin transformasional. Nah ini yang paling ideal dianut oleh organisasi manapun modern hari ini adalah kepemimpinan transformasional. Apa cirinya? Cirinya pertama adalah suatu organisasi yang menganut prinsip kepemimpinan transformasional itu adalah menginspirasi perubahan yang positif. Ya, jadi kalau di era sekarang ini jadi begitu cepat perubahan, ya, maka harus cepat adaptasi. Ya, karena harus cepat adaptasi dengan perubahan-perubahan yang lebih cepat, maka tipe kepemimpinan yang cocok adalah tipe kepemimpinan transformasional, karena organisasi itu bisa memberi keleluasaan kepada cara berpikir pimpinan anggotanya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang cepat berubah. Kemudian membantu memperhatikan para anggotanya, anak buahnya, agar supaya kesejahteraannya bisa tercapai. Nah, organisasi-organisasi yang menganut sistem atau gaya kepemimpinan transformasional ini antara lain misalnya organisasi perusahaan, organisasi bisnis,
Kalau dia menganut tipe kepemimpinan kayak otokratik tadi atau kayak melayani tadi, ya sudah ditinggal. Sehingga persaingan, sudah pada laku semua yang mereka masih melayani itu orang di belakangnya. Gitu. Jadi tipe yang paling cocok itu adalah transformasional, berorientasi kepada visi, ya, atau tujuan besar bersama. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional ini adalah pemimpin yang bagaimana anak buahnya itu bisa mencapai tujuan atau produktivitas yang tinggi, tetapi diharapkan agar supaya ada reward yang lebih. Ya, misalnya, kamu saya jadikan kepala dinas ya, seorang wali kota atau bupati nanti menang, ya, dia sampaikan kepala dinas, kamu bisa jadi kepala dinas nanti kalau kau bantu saya. Itu namanya transaksional orientasi, take and give. Saya dapat apa, ya kan? Nah, sudah saya kasih apa. Tapi itu pengaruh negatifnya ya tidak permanen. Gitu. Kalau sudah tidak ada kepentingan, ya sudah, dia tinggalkan. Ya, kan? Oke. Selanjutnya situasional ya sama kan. Jadi pemimpin situasional selalu mempertimbangkan tentang bagaimana level organisasi yang dia pimpin itu, misalnya dari kemampuan, kapasitas, kompetensi secara keseluruhan. Jangan dia bicara tinggi padahal anggotanya hanya segitu. Maka dia harus baca situasi. Jangan pingin yang hebat-hebat tapi tidak ada di dalam kantornya itu apa yang sekarang kantor kita ini harus kita. Misalnya, kalian harus kuliah di ruangan ini harus pakai AC ini, itu bagus juga. Ya, situasinya belum memungkinkan. Kemudian orientasi kita juga kan dia ada keringat-keringatan sedikit yang begini. Daripada pertimbangan nggak usah kuliah tetapnya pada itu, mendingan kita manfaatkan apa yang sudah ada. Namanya pemimpin situasional. Oke, capek juga ya. Sekarang kita buka tanya jawab, diskusi. Karismatik. Ya, oke. Apa? Kan kalian sudah bisa definisi. Pemimpin yang karisma. Apa itu karisma itu? Kira-kira kalau mencontohkan kepada figur, siapa yang kalian bisa contoh? Dia itu pemimpin karismatik. Tahu ini dia. Tahu. Ini siapa? Apa? Kenapa kamu bilang bahwa AHY itu pemimpin karismatik? Oke, mantap. Dia berkarisma. Apalagi ngomongnya. Baru sisirnya AHY itu rapi. Kita tidak dapatkan ini cowok-cowok yang itu sisirnya. Pemimpin karisma, tapi harus diikuti dengan kemampuan, kompetensi dan kecerdasan. Kalau kan karismatik dari sisi tampilan fisik, ya paling-paling yang jadi pengidolanya itu adalah siapa? Cewek-cewek kan? Oke. Sudah selesai kita tadi? Karismatik sudah. Oke. Jadi kita sudah konsep dan definisi, kemudian teori kepemimpinan pemimpin, habis itu tipe-tipe. Oke. Ada teman yang bertanya, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Mahmudi dari PGSD kelas A. Tadi saya sempat menangkap materinya
Pak Rektor bahwasanya gimana tadi materinya Pak Rektor itu bahwa kita dapat mengetahui seseorang itu berbohong. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana cara mengetahui seseorang berbohong, sedangkan seseorang tersebut pandai membuat kepribadiannya seakan-akan bukan dialah yang berbohong. Dia selalu menyembunyikan padahal dia bohong, tapi dia berkata-kata manis, gitu ya? Dia manis di mulut, kira-kira. Oke, bisa menanggapi. Bagaimana cara kita melihat kalau ada yang seperti itu? Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tanggapan saya terkait dengan pertanyaan baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Langsung saja tanggapan saya terkait dengan pertanyaan rekan kami yang bernama Mbak Emaran. Mohon maaf, saya kayaknya nggak nama Bambang. Jika kita bagaimana cara kita untuk mengetahui jika seseorang itu berkata yang manis, tetapi dia sudah terbiasa berbohong. Saya sering kali dapat teman yang seperti itu. Jadi dari seringnya saya mendapat teman yang seperti itu, saya mulai belajar bahwa ternyata itu hampir dikatakan sebagai karakter dia, kepribadian dia karena sulit diubah. Walaupun kita sudah memberitahukan kepada dia, itu sulit diubah karena bawaannya memang sudah dari dulu gitu. Nah, jadi bagaimana cara saya untuk menanggapi ataupun menghandle perbuatan tersebut adalah lihat sepak terjangnya. Jika apa yang dia katakan atau yang dia sampaikan itu lebih banyak tidak berguna atau teman-teman terdekatnya juga mengatakan seperti itu, ya buat apa kita percaya sama perkataan atau perbuatannya kan? Ya. Jadi lihat sepak terjangnya gitu. Karena dari gestur orang juga, dari mata, dari mimik wajahnya juga kita bisa tahu kalau dia berbohong. Pasti gampang banget kita tahu, apalagi salah satunya itu yang sering kita bisa lihat kalau matanya atau bola matanya berputar-putar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu pasti hampir dapat dikatakan bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar atau kurang benar atau dikarang-karang seperti itu. Bagaimana Pak? Tanggapan saya seperti itu Pak. Lihat dari mimik wajahnya dulu sama gestur badannya. Terima kasih. Mantap, yang bertanya mantap, yang jawab juga lebih mantap lagi. Oke, tapi saya ingin membawa kepada ilmunya ya. Ini kan sebenarnya isi dasarnya itu harus berkata jujur dan berbohong. Di ilmu kita namanya ilmu yang disebut dengan integritas. Kalian nanti harus pegang, kalian harus berintegritas. Kalian harus tidak pernah berbohong. Kalian harus jujur. Itu kunci. Nah sekarang bagaimana caranya kita tahu orang jujur, orang tidak jujur? Ya, kalau baru satu kali dia bicara satu kali begitu ya nggak mungkin tuh kita tahu apa yang kamu tadi bilang. Jadi Pak Hairul Tanjung dia bergurau karena dia pengalaman, dicari pengalamannya dia di dalam proses dia sampai menjadi konglomerat itu. Apakah Bapak pernah dibohongi sama? Oh sering sekali, sampai saya lihat dari jauh, oh iya datang dia bohongi saya. Bergurau tetapi dia karena pengalamannya apa segala macam. Tetapi kita konteksnya bukan konteks hari ini saya bisa membaca bohong atau tidak. Tapi yang saya maksudkan itu adalah di dalam proses kita berinteraksi berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, berapa, kan ada namanya track record kan? Ada namanya pengalaman di dalam kita berteman itu bagaimana. Sehingga kita tahu walaupun dia tidak ngomong tidak apa, kita tahu dia sering-sering berbohong, sering apa. Maka
kalau memberi kepercayaan kepada orang begitu sebagai seorang pemimpin, hati-hati. Ya, ada juga karena kita sudah pengalaman berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya tuh dia orang yang pendiam. Tapi ketika dikasih tanggung jawab, dia rapi, dia mau menyelesaikan pekerjaan bagus, dia kasihkan ke kita. Ya tuh tadi itu dilakukan berkali-kali, tidak ada ngomong, tidak ada apa. Itu kan sudah bisa kita kategorikan bahwa dia bukan orang pembohong, dia adalah orang jujur. Tahu kan? Nah, di dalam proses nanti, nah sekarang ada ilmunya, ya, ada ilmunya. Kemarin di kelas semester 1 seluruh prodi saya ajarkan itu namanya proses proses bagaimana kita mengolah masalah, problem solving. Problem solving. Jadi kita hidup ini harus selalu kita kembangkan yang namanya pemecahan masalah. Karena tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Maka cara kita untuk mengolah masalah itulah yang menjadi ilmu bagi kita untuk melihat orang jujur tidak jujur, orang melihat pembohong tidak pembohong. Karena kita menganalisa, ya. Di segala kehidupan kita, di kehidupan sekecil apapun, di sekitar kita, dimanapun, selalu kita mengembangkan yang namanya proses pemecahan masalah. Ada yang kita kenal dengan teori apa? 5 apa? 5 apa? Oke, 5W1K. Atau teori yang kedua, teori tulang ikat. Baru dengar. Oke, nah sekarang ada 2. Bagaimana kita memperluas, tadi ada pertanyaan yang pancing kita, bagaimana mengetahui orang bohong atau tidak bohong. Yaitu kita bawa ke ilmu itu adalah teori pemecahan masalah atau teori tulang ikat. Ya sudah kegiatan apa itu teori tulang ikat itu pemecahan masalah. Ya, semester 1 saja kemudian sudah dapat. Oke, teori mengapa? Kalau apa saja yang kita hidup di lingkungan kita itu selalu kita khawatir, kita was-was, kita pertanyakan, kita apa? Hidup ini kan kita bertanya, kita persoalkan, kita apa? Atau menerima begitu saja. Lain orang yang prinsip hidupnya itu selalu sanksi, selalu mempertanyakan tentang apa yang ada di sekelilingnya. Itulah namanya asal-muasal namanya teori pemecahan masalah. Dan orang-orang cerdas, orang pintar itu di pikirannya selalu dia tidak terima begitu saja. Misalnya sekarang kan ada puas terima begitu saja. Harusnya dianalisa. Dengan pertanyaan, mengapa itu ada kabar seperti itu? Apa unsur-unsur yang menyebabkan unsur pendukungnya sehingga nanti kita akan terima bahwa itu benar? Misalnya berita hoax, loh kok beritanya seperti itu? Dari mana unsurnya supaya kita ada unsur pertama yang kita meyakinkan kita bahwa itu benar? Kan harus juga, sudah dari mana itu? Ya, kalau sudah dari awal-awal tapi kamu saya tidak percaya, sudah gugur kan? Tapi kalau misalnya kita lihat, oh ini dia ambil dari berita Kompas TV. Oh Kompas ini kredibilitasnya sudah diakui. Oh boleh juga ya. Jangan hanya 1, bisa 2, bisa 3, makin banyak makin kuat kita. Itu namanya proses mengenali mengapa pertama, habis itu mengapa kedua, mengapa ketiga, mengapa keempat, dikejar terus sampai dia bosan dikejar. Nah sehingga di ujung dari kejaran kita itu, itulah kita bisa mengambil keputusan di situ bahwa dia pembohong ini, ya, dia tidak jujur ini. Jangan dulu karena dia mukanya begitu, dia tuh pakaian tempat cabai, oh ini orang tidak benar ini. Jangan dulu, dia tak biasanya di YouTube itu, dia ada model-model orang-orang yang tempat cabai orang apa, ada cewek-cewek yang begitu, dia pikir di dekatnya begitu, orang cewek-cewek dia sadar-sadar di mobil yang ceritanya. Ada orang anak muda yang coba cari pakaian yang meminta, oh kamu kurang dan dekat-dekat saya ini. Lama-lama singkat ceritanya
dia bilang sama ya kalau begitu minggir dulu. Mau suruh saya minggir itu, tidak saya mau pulang, minggir dulu. Kan dia sadar-sadar di mobil kan. Ini ceritanya pakaian compang cabi mungkin dia sakit, ngomong atau apa tuh. Pindah dulu kalau begitu saya sudah masa kau usir-usir saya di sini sambil dia gaya-gaya. Saya lagi tunggu cowok ini dia lagi sana. Maksudnya dia mobilnya cowok. Pas dia bilang saya mau pulang pindah. Pas dia begitu dia bunyi itu lalu dia apa artinya? Karena tidak melakukan analisa, hanya satu saja dia lihat pakaian copan camping, dia bilang tidak mungkin dia punya. Begitu pentingnya kita mengembangkan yang namanya proses menganalisa tentang sesuatu masalah. Ya, bisa 5 web sekarang. Ya. Jadi mengapa tidak datang tepat waktu kuliah? Saya terlambat Pak, terlambat bangun. Mengapa terlambat bangun? Saya begadang ke sampai 5. Mengapa kau begadang? Pak ada ini. Kenapa kawan begini? Mengapa? Dikejar terus kan? Nah kemudian di situ nalar kita dia akan menganalisa. Kalau seperti itu kalian sudah bisa menjadi orang cerdas. Sehingga cerdas itu tidak harus kita hafal teori yang kita sudah baca ini. Di teori pemecah masalah atau decision making. Dan itu sebenarnya sama kita belajar tentang critical thinking, pernah critical thinking, analytical thinking, kan itu ya. Oke ya, jadi ini nih dia bertanya langsung dia mengerti. Sudah itu kan? Mudah-mudahan didapat semua. Oke. Gimana? Jangan sampai dia marah dosen berikutnya ya. Sudah sampai betul? Oke. Sebagai penutup terakhir termasuk yang teman-temannya dari kelas pengembang. Ya, yang kita pelajari hari ini adalah pertama mengenai konsep dasar hakikat kenapa ilmu pembinaan itu penting. Oke. Kita tadi memulai dari hakikat manusia yang terlahir oleh Allah ke muka bumi ini. Dalilnya kita sudah dapatkan surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat Al-Baqarah ayat 30. Baca terus-menerus. Apa intinya Hujurat? Litaan. Nah, gimana saya mengenal? Karena apa? Karena pada dasarnya manusia berbeda-beda. Gaya, karakter, usul dan seterusnya, sifat. Maka ketika memimpin orang yang memang fitrahnya berbeda-beda seperti itu, maka kita harus memahaminya. Ya, seorang pemimpin tugasnya memang itu memahami bagaimana karakter anak buah. Untuk apa? Supaya ketika dipengaruhi, dipengaruhi, supaya dia terpengaruh. Ya, karena dia tidak terpengaruh satu sekaligus, maka sudah pembinaan dan pembimbingan baru kita akses, kita laksanakan, ya, untuk menuju kepada tujuan bersama yang kita sudah sepakati. Oke, kemudian yang kedua adalah bagaimana pendapat-pendapat para ahli tentang teori kepemimpinan itu. Tadi kita sudah sepakati bahwa memimpin itu atau kepemimpinan itu sebenarnya proses mempengaruhi. Habis itu membina dan membimbing orang yang belum bisa tentu terpengaruhi itu baru kita laksanakan. Go, ayo. Yaitu di dalam wadah organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Selesai kita dalam mendefinisikan konsep pemimpin. Yang kedua, teori kemunculan pemimpin. Yaitu ada istilah pemimpin itu muncul karena gennya, karena darahnya, karena turunannya. Dan itu sebenarnya tidak lagi menjadi andalan kalau orang muncul pemimpin yang namanya pemimpin karena dia mengandalkan genetiknya atau turunannya. Ada namanya pemimpin karena secara sosial itu yang kita punya itu kita ini kita dari kampung dari mana apa tapi karena dibina di tempat dengan pengalaman dan dan kita pendidikan dan seterusnya berinteraksi dengan segala macam kalangan, maka kita menjadi matang, terbina. Apalagi sudah masuk di organisasi-organisasi, pemuda dan seterusnya, maka
muncullah dia sebagai seorang pemimpin dalam artian muncul karena proses sosial. Kemudian dalam mix, ya, ekologis, mixnya dari gen dan sosial. Itu paling bagus. Oh, dia turunannya, darahnya. Tetapi karena dia ditempa juga di dalam organisasi, ditempa dalam lingkungan, maka dia makan sebagai seorang pemimpin. Tadi dia bilang AHY bisa didiksi karena dia darahnya Bapak Presiden. Dia terlatih secara organisasi, gitu. Studinya juga bagus sehingga intelektualitasnya bagus, kepemimpinannya juga bagus. Tadi dibilang kepemimpinan apa? Karismatik. Dan yang terakhir adalah gaya-gaya kepemimpinan. Gaya-gaya kepemimpinan itu saya kira tinggal dibaca sendiri, sudah ada, dan kita baca saja dulu gayanya. Kita tahu gaya otokratik, gaya birokratik, gaya partisipatif, gaya transformasional, transaksional. Transaksi kan, kamu dapat apa, saya dapat apa, ya. Transformasional lah yang paling dipakai di dalam era kepemimpinan sekarang ini, karena selalu memberi inspirasi dan motivasi kepada organisasi untuk mencapai tujuan besarnya, ya, memotivasi anak buahnya, kemudian memberi reward kepada anggota di organisasi itu agar supaya kesejahteraannya ada saja supaya dia bisa bekerja, tapi nggak diperhatikan apa gajinya atau apa, ya, juga tidak. Oke. Saya kira itu sampai di ujung kita untuk kuliah hari ini, dan berikutnya saya akan kasih pekerjaan rumah, ya. Silahkan, ini PR nanti biar di kertas kecil nanti satu lembar begitu. Ada berapa presiden kita sekarang, ya? 8. Paling tidak Presiden Soekarno, Presiden Habibie, SBY, kemudian Prabowo, Jokowi, 5, ya. Dia itu kira-kira dikualifikasi dari 8 jenis gaya kepemimpinan itu. Prabowo dia cocok kepemimpinan yang menonjol itu apa? Kemudian justifikasinya saya pilih dia pemimpin otokratik karena di dalam melaksanakan praktik kepemimpinannya dia selalu seperti ini ciri-cirinya, ya. Dan minggu depan nanti secara acak kita coba presentasi satu-satu orang dan kita perkaya, ya. Oke, makin banyak referensi, kemudian makin banyak justifikasi kepada model-model kepemimpinan dari 5 pimpinan bangsa kita itu. Cocok dia cermin dari tipe kepemimpinan apa? Bisa saja lebih dari 1, misalnya. Nah, campuran ini sama campuran ini, asal jangan campuran 9 model gaya itu ada sama Prabowo misalnya. Yang menonjol bisa paling tidak 2 lah, ya. Ya pasti yang lainnya juga dari ini, tapi yang paling menonjol, ya, sehingga argumentasinya juga begitu kaya. Kemudian saya mau pilih kalian yang cewek-cewek, ya. Siapa role model tokoh perempuan, kemudian kasih argumentasi apa. Saya pilih misalnya Najwa Shihab, dia pemimpin yang apa di situ apa uraiannya. Kemudian laki-laki, ya, laki-laki saya mau pilih dia tipe kepemimpinannya laki-laki juga, tapi jangan pemimpin formal negara, ya, tetapi pemimpin selebriti, ya, selebritis. Najwa Shihab kita anggap selebriti. Oke, saya kira demikian, ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu lagi untuk ada semua di dalam terlebih khusus ilmu leadership atau kepemimpinan. Baca doa akhir untuk kita mohon kepada Allah supaya kita disegarkan pikiran kita untuk ilmu yang kita sudah sama pelajari ini bisa tertinggal di memori pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
kasih.